Tiga. Ada robot nih main. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Apa kabar nih hari ini, pagi ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah. Wah, ibu-ibu sudah pada cantik-cantik pagi ini. Ibu-ibu, kembali kita bertemu kegiatan IHT kita pada hari ini. Kebetulan kita masih pandemi, jadi kita melaksanakannya secara daring, sehingga mudah-mudahan ya apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian jaringan internet kita juga berjalan dengan lancar. Ibu-ibu, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa bersama semoga apa yang kita lakukan nantinya pada hari ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan bisa menambahkan nilai ibadah pada diri kita. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ibu-ibu. Alhamdulillah. Ibu-ibu semua, hari ini kita melanjutkan IHT yang kemarin. Yang kemarin, ayo ibu-ibu masih ingat apa yang kita bahas kemarin? Bu. Capaian alur belajar ya Bu? Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran, betul sekali capaian pembelajaran. Masih ingat bagaimana cara menyusun capaian pembelajaran? Masih ingat ibu-ibu? Ayo. Iya. Berdasarkan kompetensi peserta didik? Iya, ada yang bisa menambahkan? Menambah luar biasa. Alhamdulillah. Ada yang menambahkan Bu Esti? Kita menyusun capaian pembelajaran sesuai dengan apa? Sesuai dengan fase setiap di akhir setiap fasenya, iya. Nah, ibu-ibu, hari ini kita pembahasan yang kita lakukan hari ini tentang modul ajar. Dari ibu-ibu sebelum kita tayangkan, ada yang tahu modul ajar itu seperti apa? Modul ajar, ayo, modul ajar itu seperti apa? Ustazah Esti suaranya mungkin bisa di-unmute. Ya, modul ajar seperti apa? Modul ajar kalau menurut Bu Esti itu adalah panduan secara sistematis ya untuk mengetahui proses pembelajaran dari awal sampai akhir fase pembelajaran. Seperti itu. Iya, luar biasa. Terima kasih Bu Esti. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat tayangan berikut ini. Bentar. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Ibu-ibu? Sudah ya? terlihat. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi hari ini kita lanjutkan ke modul ajar. Apa yang kita pelajari di modul ajar ini ada 4, yaitu konsep, kemudian komponen, prinsip penyusunan, dan prosedur penyusunannya. Nah, yang dari 4 itu 2 yang kita pelajari pada kesempatan hari ini yaitu konsep dan komponennya. Kita lihat konsepnya. Kita lihat yang ada lingkaran ini. Kita mulai
dari profil pelajar Pancasila. Nah, jadi betul yang dikatakan Bu Esti tadi bahwa modul ajar itu adalah sarana. Jadi sarana ya, atau alat atau metode atau petunjuk yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi harus menarik ya. Nah, kita lihat di sini kita mulai dari profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus ingat kembali apa saja profil pelajar Pancasila. Kemudian ada capaian pembelajarannya, ada alur tujuan pembelajarannya, baru kita masuk ke modul ajarnya. Jadi modul ajar itu disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Nah, di situ juga akan dipelajari apa tujuan pembelajarannya, bisa dalam jangka panjang, bisa dalam jangka pendek. Nah, kita lihat lagi. Nah, komponennya. Komponen modul ajar itu ada 3 hal yang penting. Yang pertama ada informasi umumnya. Kemudian ada komponen intinya. Dan yang ketiga itu ada lampiran. Nah, Ibu-ibu, jadi di informasi umum itu, jadi ini mirip-mirip dengan RPP yang kita buat, tetapi lebih sederhana, kemudian lebih ringkas, dan ada perbedaannya juga, yaitu semua kegiatan yang ada di modul ajar ini harus berorientasi kepada peserta didik. Nah, coba kita lihat sama-sama di komponen modul ajar itu ada informasi umumnya berupa informasi identitas sekolah, sama ya seperti kita membuat RPP, kompetensi awalnya ada, sama juga. Nah, yang ditambah itu adalah profil pelajar Pancasilanya. Kalau di RPP kita itu tidak ada. Kemudian ada sarprasnya, targetnya, dan model pembelajaran yang digunakan. Sedangkan komponen intinya itu ada tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Ibu-ibu, dari komponen inti ini apa yang berubah dari RPP yang sudah kita buat selama ini? Apa saja yang berubah dari komponen inti? Kalau dilihat, mohon izin menjawab, Bu. Iya, Bu Desi, silakan. Kalau dilihat dari atas, yang jelas ada profil Pancasila itu yang berbeda mungkin daripada yang sebelumnya. Ada sarana prasarana mungkin masih ada di kurikulum sebelumnya. Tapi untuk komponen inti yang jelas di sini ada bagian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik kan sebelumnya itu tidak ada. Dan kalau yang lainnya sepertinya sudah ada, Bu. Iya, betul sekali apa yang boleh disampaikan menambahkan, Bu Esti. Bu Oli, silakan Bu Esti. Ya, menambahkan saja. Kalau di kurikulum terdahulu itu masih ada KD, KI ya, yang di kurikulum yang baru ini insya Allah sudah dilebur. Jadi tujuan pembelajaran, mungkin itu saja. Iya, luar biasa, alhamdulillah. Nah, jadi ibu-ibu kayaknya sudah begitu memahami tentang komponen modul ajar ini ya. Nah, jadi itulah perubahan-perubahan. Jadi kita setiap pendidikan kita ini dinamis ya, tidak statis. Jadi selalu berubah dari waktu ke waktu sehingga kita pun sebagai pengguna atau sebagai pelaksana ini juga harus turut serta mengikuti perubahan itu. Kalau kita tidak ikut di dalam perubahan itu, kita akan tergilas oleh zaman ya, ibu-ibu. Nah, sekarang yang ketiga, lampiran.
Nah, di lampiran ini Bapak, Ibu-ibu, ada lembar kerja praktik peserta didik. Kemudian ada bahan bacaan guru, juga ada bahan bacaan bagi peserta didiknya. Ada glosarium dan daftar pustaka. Sepertinya ya komponen modul ajar sekarang ini sangat lengkap ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai kepala sekolah ketika nantinya guru-guru kita akan mengajar, ini luar biasa sudah lengkap seperti itu, jadi kita tinggal menuruti alurnya seperti apa. Nah, kemudian eh, Ibu-ibu kita lihat lagi komponennya apa saja. Nah, di sini yang tadi yang pertama informasi umum. Nah, Ibu-ibu bisa lihat sendiri informasi umumnya tadi tentang apa saja, tentang identitas modulnya seperti apa, kemudian kompetensi awalnya seperti apa, profil pelajar Pancasila itu sudah kita pelajari di EHT sebelumnya. Kemudian sarana dan prasarana yang kita perlukan apa saja. Jadi ibu-ibu tidak usah terpaku kalau misalnya oh dengan ini sarananya di sekolah tidak ada, jangan terpaku seperti itu. Banyak hal yang bisa kita pergunakan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang kita perlukan. Misal, kita tidak bisa mengadakan praktik tentang hujan misalnya, karena cuacanya tidak mendukung, kita bisa mengambil bisa berupa video pembelajaran, bisa dengan alat-alat sederhana yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian Bapak Ibu jangan terpaku dengan alat-alat yang sudah ada, kemudian juga jangan terpaku tidak ada, lalu tidak ada kreativitas dari Bapak Ibu semua. Nah, kemudian lagi kita lanjutkan targetnya. Nah, siapa yang menjadi target kita? Apakah itu fase pertama, fase kedua, atau fase yang ketiga? Nah, jadi targetnya juga harus kita lihat karakteristik siswa kita seperti apa. Kan di awal-awal ketika kita membuat kurikulum, kan sudah ada analisis peserta didik kita seperti apa. Jadi di dalam kelas itu gaya belajar anak kita itu seperti apa. Misalnya ada yang suka bermain, ada yang suka hanya mendengarkan, ada yang suka melakukan sendiri, jadi banyak gaya belajar. Kemudian juga kita juga harus membiasakan peserta didik kita itu dengan cara berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Nah, HOTS itu Bapak Ibu tidak sama dengan sulit ya Bapak Ibu ya. Jadi HOTS itu adalah di dalam satu pembelajaran kita ada beberapa tingkatan yang harus dilakukan oleh peserta didik kita. Jadi mungkin selama ini kita terpaku, oh HOTS itu sulit. Tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi HOTS itu hanya di dalam satu tujuan itu ada beberapa tingkatan yang harus dikerjakan oleh siswa. Sehingga siswa terbiasa di dalam mengerjakan pembelajaran secara kontekstual ya. Nah, jadi kita selama ini berpikiran mungkin ada yang keliru dengan kata-kata HOTS itu tadi. Nah, kemudian modelnya, model kita ini seperti apa? Apakah nantinya kita tatap muka atau jarak jauh atau luring atau blended learning. Jadi bisa digabungkan antara daring dan luring. Jadi karena kan di kelas kita tahu sendiri ada beberapa anak kita yang memang tidak bisa menggunakan pembelajaran jarak jauh, hanya bisa menggunakan pembelajaran secara luring.
Nah, kemudian tujuan pembelajarannya. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini harus mencerminkan hal-hal yang penting. Kemudian tujuan juga bisa menentukan kegiatan belajar kita. Nah, jadi dari tujuan kita sudah tahu, oh yang apa namanya, hal pentingnya apa, asesmennya seperti apa, kegiatan belajarnya seperti apa, sarana dan prasarananya seperti apa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada pemahaman bermakna. Nah, jadi ada pemahaman bermakna, Bapak Ibu kita baca saja pemahaman bermakna itu seperti apa. Contohnya, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai satu tujuan. Kemudian makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Itu contoh kalimat pemahaman bermakna. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Jadi ini mungkin tidak ada ya waktu kita di kurikulum 13 kemarin, pertanyaan pemantik ini artinya pertanyaan yang dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa keingintahuan peserta didik kita. Jadi kadang-kadang ya kita waktu mengajar langsung to the point, langsung saja. Jadi tidak ada apa namanya pertanyaan pemantik atau Bapak Ibu sudah mengerjakannya tetapi tidak tahu bahwa itu namanya pertanyaan pemantik. Nah, jadi istilah-istilah ini baru ya bagi kita pertanyaan pemantik. Nah, kemudian kegiatan belajar, pembelajaran jadi sama ya seperti kemarin ada kegiatan pembuka, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Di sini dilihat ada pendahuluan, inti dan penutup. Tapi semuanya harus berorientasi pada peserta didik. Nah, ada asesmen. Jadi asesmen itu ada 3 ya Bapak Ibu. Ada diagnostik, ada formatif, dan ada sumatif. Nah, ini bentuknya bisa sikap, ada bisa verform, ada bisa tertulis. Jadi sama ya seperti K13 kemarin. Nah, ini pengayaan dan remedial. Kita tahu sendiri pengayaan itu bagi siswa yang seperti apa, kemudian remedial bagi siswa yang seperti apa. Nah, lembar kerja juga kita kumpulkan sebagai bahan kelengkapan di modul ajar. Nah, yang terakhir Bapak Ibu bahan bacaan guru. Jadi di modul ajar itu dilengkapi juga dengan bahan bacaan baik untuk guru maupun untuk peserta didik. Kemudian glosarium, glosarium itu adalah istilah-istilah yang mungkin tidak familiar sehingga perlu ada penjelasan-penjelasan. Dan terakhir adalah daftar pustaka. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat, sebutkan minimal 7 komponen yang ada di dalam modul ajar. Ayo, Bapak Ibu, dari, Ya, Bu, izin. Iya silakan Bu Olis. Yang pertama ada identitas sekolah, Ya. kemudian target peserta didik, di bagian inti mungkin ada pertanyaan pemantik, kemudian ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, ada glosarium, ada bahan bacaan siswa. Oh, yang di atas tadi lupa ada profil pelajar Pancasilanya. Profil pelajar Pancasila. Itu yang terpenting ya, sampai nanti daftar pustakanya. Iya, betul sekali. Nah, kita lanjut sedikit lagi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti akan berkelompok sesuai dengan jenjang kelasnya karena kita tahun ini kan untuk sekolah penggerak memulainya adalah kelas 1 dan kelas 4 ya. Nah, sekarang Bapak Ibu berkelompok untuk membuat modul ajar ini. Kemarin sudah kita bagi kelompoknya, silahkan Bapak Ibu untuk mengerjakan modul ajarnya. Atau ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin didiskusikan, silahkan Bapak Ibu sebelum kita ke kelompoknya masing-masing. Iya, kalau tidak ada silahkan lanjut ke kelompoknya
Waktunya sekitar 3 menit ya Bapak Ibu, karena kita kemarin sudah membuat kerangkanya, jadi tinggal mengisi saja lagi. Silakan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah selesai ya. Iya. Kita lanjut presentasi untuk kelompok pertama dulu dari Bu Olis. Silahkan Bu Olis presentasinya. Mic-nya dibuka dulu Bu Olis. Ya, terima kasih Bu Hamdah. Ini adalah contoh modul ajar dari perkembangan alat transportasi. Di sini kita mengambil beberapa komponen. Sebentar. Ya, dari identitas sekolah di sini dulu ada nama guru yang membuat, kemudian satuan pendidikannya, tahun pelajaran yang akan datang ini, kemudian jenjangnya adalah SD, mata pelajaran bahasa Indonesia, dan kemudian di kelas 3 dan alokasinya waktunya adalah 2 kali 35 menit. Untuk selanjutnya di sini kita jelaskan tentang kompetensi awal, bagaimana guru untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang perkembangan teknologi alat transportasi. Kemudian profil Pancasilanya saya pakai cukup banyak di sini karena dalam pembelajaran itu memang sebenarnya ada hal yang penting yang perlu ditekankan, tapi ketika pembelajaran itu perlu berulang, bisa jadi semuanya bisa jadi ada beberapa yang kita menjadi titik tekan. Kemudian untuk sarana prasarana pastinya kita harus mendukungnya karena pembelajaran yang sesuai dengan sekolah penggerak ini ya, yang sesuai dengan digitalisasi lah, yang pastinya ada laptop, LCD, kemudian ada video-video atau gambar-gambar yang terkait dengan alat transportasi dan juga game edukasi. Kemudian di sini peserta didik adalah peserta yang bisa jadi peserta reguler, bisa jadi dengan kesulitan belajarnya yang cukup tinggi, juga bisa yang siswa yang mungkin memang punya bakat dengan pencapaian yang tinggi. Untuk model pembelajaran yang saya pakai adalah blended learning. Kemudian di tujuan pembelajaran ini seperti ini bisa dibaca sendiri karena intinya kita mengajarkan kepada siswa bagaimana mengenal perkembangan alat transportasi, mulai alat transportasi darat, air, laut, dan udara. Kemudian kita jelaskan bagaimana perkembangan itu karena adanya teknologi, karena adanya era globalisasi. Kemudian untuk pertanyaan pemantik, bisa, ini mungkin contoh saja, bisa dengan seperti apa jawab pertanyaan yang lain, bisa jadi suatu saat kamu ingin mencapai planet Mars gitu, apa yang kamu lakukan gitu kan, bisa jadi seperti itu. Jadi tidak mesti ini pertanyaannya sesuatu yang bisa memancing keingintahuan siswa. Kemudian di kegiatan pembelajaran pada awal, pastinya kita mengecek kehadiran siswa, mengecek siapa saja yang belum datang atau yang hari itu tidak masuk. Kemudian apersepsi dengan mereview pembelajaran sebelumnya, dan juga mungkin ice breaking. Ice breakingnya bisa dengan tepuk semangat, tepuk hebat, tepuk good job, segala macam. Nah, pada bagian inti pembelajaran itu mungkin karena K13 ada kemarin sisi 5M-nya itu, saya juga tetap mengaplikasikan meskipun di kurikulum sekolah penggerak, namun ada hal-hal yang bisa kita ambil. Jadi mulai dari melihat, mereka mencoba menalar, kemudian berdiskusi, mencoba,
dan sampai akhirnya mereka akan mempresentasikan. Jadi sistemnya seperti ini, ketika ada gambar, guru memancing apa ya ini ya, nanti yang menjawab bukan guru, tapi dilemparkan kepada siswa yang lain. Bisa jawab nggak pertanyaan temannya? Jadi memancing supaya ada diskusi dan ada kita juga mengeksplor di antara satu kelas itu pasti ada yang dominan, pasti ada yang dia sudah tahu daripada gurunya. Nah, kemudian nanti setelah itu siswa akan mendiskusikan dari hasil video yang dilihat juga diberikan oleh guru, siswa akan mendiskusikan, oh perkembangannya karena apa. Dari hasil diskusinya, kemudian siswa mempresentasikan, tidak perlu maju ke depan kelas, mereka cukup bisa, jadi pada saat itu guru hanya memfasilitasi perwakilan siswa kelompok 1 akan presentasi di kelompok 2, yang present 2 perwakilannya presentasi ke kelompok 3, ke kelompok 2, yang dari kelompok 2 presentasi ke kelompok 3, yang kelompok 3 presentasi ke kelompok 4, yang kelompok 4 presentasi ke kelompok 1. Sedangkan yang anggotanya yang lain dia menyaksikan atau dia mendengarkan hasil presentasi dari kelompok yang lain. Pada saat itu juga kita pastikan warga yang mendengarkan itu dia menghargai temannya, melihat, memperhatikan, menyimak, dan nanti bisa memberikan mungkin sanggahan, entah pertanyaan. Kita berikan waktu, kesempatan untuk mereka bisa mengeksplor dari temannya. Otomatis sikap percaya dirinya nampak, kemudian sikap menghargainya, toleransi, kebinekaannya juga dapat, bernalar kritisnya juga dapat, dan itu semua terangkum dalam pembelajaran itu. Makanya kenapa saya tadi mengambil profil pelajar Pancasila-nya itu tidak hanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan, karena pelajaran juga dimulai dengan doa, diakhiri dengan doa, nanti integrasi nilai-nilai Islam, tapi juga lingkup pembelajarannya itu yang betul-betul pembiasaan dari mana kita sebagai guru menumbuhkan itu dalam pembelajaran. Profil pelajar Pancasila itu ditumbuhkan melalui pembiasaan. Untuk selanjutnya di bagian akhir tentunya akan melakukan refleksi ketercapaian materi. Kami membiasakan di sekolah kami untuk kesimpulan itu tidak diambil dari guru, tapi mencoba mengeksplor kemampuan siswa untuk menyimpulkan sendiri. Pembelajaran hari ini tentang apa ya, Nak ya? Oke, siapa yang hari ini bisa mengambil hikmah, mengambil kesimpulan dari pembelajaran itu. Akhirnya nanti ada yang nambah. Akhirnya guru membimbing siswa untuk mencoba menyimpulkan sama-sama apa sih pembelajaran. Nah, tugas guru adalah mengarahkan mereka untuk merefleksikan diri ke dalam sebuah bangunan bentuk integrasi nilai-nilai Islam ya, karena sekolah kalau misalnya sekolah Islam, kalau misalnya sekolah yang umum bisa jadi dihubungkan dengan integrasi sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian setelah itu bisa dihubungkan dengan profil Pancasila yang kita sudah laksanakan. Kemudian guru memberikan kesempatan untuk kepada siswa untuk gimana sih perasaannya hari ini, belajar senang nggak gitu? Apa yang masih kurang bisa dipahami? Apa yang bisa, ada hal-hal yang mereka sampaikan. Nah, kalau satu-satu itu kan memakan waktu. Mereka bisa silahkan Ananda bercerita kepada teman sebangkunya. Perasaannya hari ini, diberikan waktu sekitar 2 menit. Silahkan bercerita perasaannya hari ini. Nah, itu di awal pun bisa, di akhir bisa. Di awal itu mungkin yang tadi pagi silahkan ceritakan kepada teman Ananda di sebelah gitu kan. Perasaannya pagi ini masuk sekolah. Di akhir nanti perasaannya bagaimana kalau misalnya hari ini belajar apa, ceritakan ke temannya. Jadi menceritakan pengalaman bermakna, dan itu akan mengena, maka akan tercapai sikap percaya diri setiap peserta didik, meskipun di sebelahnya gitu kan, bukan teman dekatnya, tapi sudah tahu harus ada keharusan untuk merefleksikan dirinya kepada temannya, bergantian tuh diberi. Kemudian dan yang paling penting adalah guru memotivasi untuk siswa tidak hanya menerima materi yang
hari itu yang diberikan, bisa diberikan tugas tambahan untuk melihat ini ada link loh, ada link yang bisa kalian pelajari di rumah sama orang tua kalian. Silahkan dicari linknya di sini, bisa kita downloadkan, terus kemudian masuk ke apa namanya, ke Google Drive kita. Jadi siswa itu tidak mengunduh dari YouTube, tapi mengambil dari Google Drive kita, diperlihatkan sama orang tua, kemudian dia bisa mencatat bagian-bagian penting. Nah, itu kan ada kita keberagaman lagi ke orang tuanya yang ada di rumah. Nanti cerita lagi pertemuan berikutnya, siapa yang sudah tadi malam mengunduh ini, siapa yang sudah melihat videonya tentang ini. Nah, kemudian intinya mengeksplor kemampuan siswa untuk memancing nanti diberikan kesempatan di pertemuan berikutnya merefleksikan apa yang mereka lakukan di rumah bersama keluarganya. Kemudian yang terakhir adalah mengajak siswa berdoa bersama-sama. Nah, ini sikap ketuhanan yang Maha Esa-nya juga sangat perlu kita tekankan sebagai profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya di bagian lampiran ya. Sebentar slide-nya. Nah, di bagian assessment tentunya ada 3 assessment untuk sikap. Nah, sikapnya kita bisa nilai dari tadi ya. Kita selama pembelajaran itu apakah muncul, mulai berkembang. Ini tidak mesti di pembelajaran itu saja, tapi bisa juga di pembelajaran selanjutnya. Untuk penilaian sikap juga bisa dari situ. Kemudian asesmen yang berikutnya adalah asesmen keterampilan. Waktu dia yang tadi menyampaikan tentang tadi berdiskusi, menyampaikan pendapat ketika temannya datang, apa yang disanggah keberaniannya. Nah, ini bisa dijadikan patokan atau bisa dikombinasi oleh guru yang bersangkutan nanti mengajar. Kemudian asesmen berikutnya adalah pengetahuan. Pengetahuan ini kita menggunakan asesmen pengetahuannya skala A, B, C, D 86, kemudian 86 misalnya sampai 100 itu A. Oke, next. Ya, next lagi untuk pengayaan dan remedial, ini membuat display misalnya ya, bisa dengan segala macam ya. Bisa jadi membuat rekaman video atau hal yang lainnya. Untuk refleksi, untuk pernyataan refleksi, ini materi apa saja yang dipelajari, apa sih? Nah, ini refleksinya tadi pas ketika mereka berbicara sama temannya yang di sebelah itu bisa dilakukan. Ini refleksi ini bisa dikembangkan oleh guru yang bersangkutan, tidak mesti ini. Untuk lembar kerja peserta didik ini contohnya ada 10, bisa dikembangkan dengan sesuai dengan kondisi peserta didik kita. Untuk bahan bacaannya bisa kita cari di internet. Untuk glosarium kita tekankan dengan transportasi yang ada, kemudian teknologi itu apa, dan untuk daftar pustakanya bisa kita ambil dari internet atau buku Bahasa Indonesia kelas 3. Untuk video pembelajaran bisa kita sertakan link yang bisa diakses oleh siswa dan guru. Mungkin itu saja dari kelompok kami serahkan kembali kepada Ibu Hamdah. Terima kasih. Terima kasih Bu Olis, luar biasa pemaparan yang sangat bagus, sangat lengkap. Ada tanggapan dulu dari Bu Esti, silakan dari kelompok lain. Bu Esti, silakan. Ya, terima kasih Bu Hamda. Masya Allah, semuanya diborong sama Bu Olis ya. Lengkap. Alhamdulillah mungkin itu contoh dari sekolah Bu Olis yang selama ini dipimpin dengan baik ya. Ada beberapa yang baru ya, yang tadi saya dengar. Kemudian ada beberapa juga yang sudah kami jalankan. Yang penting nanti kami akan ATM nih Bu Hamda. Oh iya, amati, tiru dan modifikasi. Terima kasih Bu Olis. Sama-sama. Alhamdulillah, iya. Sekarang mari kita sama-sama dengarkan dari kelompok yang satunya, kelompok 2 ya. Sebentar, saya carikan share screen-nya yang mana tadi ya. Untuk stop share screen di mana tadi?
Sebentar, saya mencari yang stop share share screen-nya di mana tadi ya? Bu Olis. Di bawah. Di bawah. Tidak terlihat. Tutup dulu bisa, Bu. Justru itu menutupnya ini. Nah, kita lihat ini. Kita lanjut ke share screen Bu kelompok yang satunya. Terlihat sudah, Bu? Belum, Bu. Belum ya? Sebentar. Stop share. Nah, Ya. sekarang kita dari kelompok 2-nya. Ini. Sudah terlihat? Ya. Iya. Silahkan kelompok 2. Ya, sudah terlihat, Bu. Ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan ke kelompok kami, yaitu kelompok 2 ya. Modul ajar yang sudah kami diskusikan. Mohon izin teman-teman ya, Bu Esti menyampaikan terkait dengan modul ajar yang sudah kita diskusikan. Judulnya sama ya dengan kelompok 1 ya. Kita mungkin dari basicnya guru kelas 3 ya, Bu Olis ya. Sehati itu namanya. Ya, baik, saya mulai saja. Pertama, identitas sekolah, karena ini kesepakatan teman-teman yang diamanahkan ke saya, jadi nama Bu Esti, kemudian sekolah juga dari sekolah Bu Esti, yaitu SD Islam Al-Azhar 37 Banjarbaru. Kemudian mata pelajarannya, kita concern ke bahasa Indonesia, kelas 3 tadi ya, kemudian alokasi waktu di kita ya, JP atau jam pembelajaran itu 35 menit ya, 1 JP, jadi ini memakan waktu 2 kali 35 menit. Kemudian kompetensi awal ya, karena ini basicnya adalah materi dari kurikulum 13 ya, di mana di kurikulum 13 itu di tema 7 ya, terkait dengan perkembangan teknologi. Sebelum berbicara tentang alat transportasi, itu ada pendahuluan ya, apa dan definisi perkembangan teknologi, kemudian ada teknologi alat sandang dan pangan, kemudian juga ada alat komunikasi. Jadi diharapkan peserta didik sebelumnya sudah memahami pembelajaran di awal, yaitu tentang perkembangan teknologi alat komunikasi. Ya. Nah, yang baru terkait dengan kurikulum operasional di sekolah penggerak, ya, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Kalau tadi di kelompok 1 banyak ya, kami hanya menekankan di 1 saja karena ada 6 dimensi, kami 1 ya, karena ini contoh ya, jadi kami ingin sederhana dan simple ya. Yang kami ambil adalah yang pertama, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sarana dan prasarananya ya, itu membutuhkan alat peraga yaitu laptop, LCD ya. Kemudian ada foto atau gambar ya. Biasanya ada gambar yang secara fisik ya, anak-anak itu ada yang tertarik ya, ada yang lebih tertarik maksudnya. Kemudian ada yang secara visual dilihat di tayangan, ada juga yang tertarik seperti itu. Jadi kami mengharapkan ada LCD yang ditampilkan secara visual, bukan fisik, juga ada yang ditampilkan secara fisik.
Target peserta di sini kami hanya berfokus kepada yang reguler, yang umum ya, Bapak. Nah, metode pembelajarannya tatap muka. Kalau tadi di kelompok 1 itu blended ya, kita tatap muka. Kemudian tujuan pembelajaran serta mampu memahami materi perkembangan teknologi alat transportasi dan nah ini menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri. Disinilah konsen kita, mata pelajaran kita ke bahasa Indonesia. Kemudian ada pemahaman yang bermakna. Nah ini hal baru juga ya yang kita coba buat supaya mungkin di dalam modul ajar itu lebih jelas mau apa selain tujuan ya, sebenarnya apa sih yang diambil dari pembelajaran yang akan dilaksanakan itu ya, selain tujuan loh ya, yang bermakna. Nah di sini kami mencoba ya membuat pemahaman yang bermakna kepada peserta didik itu adalah bahwa perkembangan alat transportasi dari zaman ke zaman itu mengalami perubahan atau perkembangan ya. Yang intinya itu supaya manusia itu bergerak atau manusia itu beraktivitas lebih mudah dan cepat. Nah, jadi anak-anak diberikan pemahaman seperti itu. Pertanyaan pematik ini baru juga ya, baru tapi ya, namun sebenarnya ada beberapa guru ya, kalau di sekolah kami itu sudah mengcreate atau berkreasi ya, ketika pembelajaran di awal maupun di akhir itu sudah semacam ini ada, cuman tidak dibuat secara dokumentasi, secara administratif seperti ini ya. Biasanya itu di persepsi ya, di awal-awal itu ada pertanyaan-pertanyaan yang intinya adalah sebagai stimulus, sebagai rangsangan keingintahuan peserta didik. Ini contoh aja ya, karena sekarang lebih lagi tren bencana ya, jadi anak-anak dikaitkan ke stimulus, ya. dikaitkan betul. Kan biasanya baca dari berita online itu hanya sekedar baca bencana, tapi ketika dirangsang dengan pertanyaan, ketika ada bencana tuh kalian pengen menolong saudara kita yang lain tuh lebih cepat, lebih mudah, segera, kira-kira mau pakai apa? Itu mungkin ya pertanyaan pematiknya, ini contoh saja, mungkin nanti bisa dikembangkan baik dan lebih banyak lagi. Baik, terkait dengan persiapan pembelajaran, ya. Sini guru menyiapkan materi, strategi pembelajaran, sarprasnya juga. Yang penting lagi adalah memahami karakter peserta didik, ya, karena gaya belajar itu beda-beda, ya. Ada yang visual, ada yang audio, ya. Seperti dikatakan Mbak Hamda tadi, ya. Ada anak-anak yang memang kita dengan berbicara saja dia bisa mampu fokus, ada lagi dia memerlukan gambar atau visual. Nah, itu perlu persiapan. Baik, selanjutnya kegiatan pembelajaran. Ibu Bapak sekalian, kegiatan pembelajaran di modul ajar di KOSP ini saya rasa belum ada perubahan. Sama ya. Ada pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti dan kegiatan penutup ya. Sama, tinggal di kegiatan inti itu kita masukkan P3-nya, PPP itu ya, profil pelajar Pancasila itu ya, dan itu nanti dimasukkan di dalam asesmen ya, sikap anak itu. Nah, itulah sebenarnya tujuan dari kurikulum di sekolah penggerak. Nah, jadi saya tidak menyampaikan secara detail ya, karena waktu ya. Intinya adalah kegiatan pembelajaran
itu insya Allah sama dengan kita di kurikulum 13, namun lebih dikaitkan lagi ini bagaimana guru berkreasi ya, kemudian juga lebih kepada pembelajaran itu lebih kepada cenderung kita mengedepankan hak peserta didik ya. Asesmen juga sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan ya, selain tadi dijelaskan oleh Bu Hamdah ada diagnostik tadi, tapi di dalam pembelajaran sama persis ya, kita ada 3 komponen ya, sikap, pengetahuan, dan psikomotor itu tetap ada, namun nanti akan dibedakan antara yang formatif dengan sumatif ya. Nah, kalau yang kami buat ini sudah masuk formatif dan sumatif. Yang pertama sikap. Sikap karena tadi kita di profil pelajar Pancasila itu hanya mengedepankan satu dimensi, yaitu berakhlak mulia, maka kami hanya mengobservasi atau mengamati bagaimana di dalam pembelajaran tersebut sikap siswa menghargai dan menghormati pendapat teman ketika menjelaskan di depan kelas. Itu bisa diobservasi, bisa dinilai hari itu juga ya, ketika siswa melakukan aktivitasnya. Kemudian keterampilan tadi mencoba membuat aktivitas siswa di dalam menceritakan ya bagaimana pengalamannya, bagaimana kemudian menuangkan dalam tulisan, kemudian mempresentasikannya di depan kelas, itu kita jadikan penilaian keterampilan ya. Ini masuk dalam asesmen formatif. Nah, yang sumatifnya bisa dikategorikan di pengetahuan ya. Itu bisa nanti di akhir sesi dijadikan atau di akhir dari tema tersebut ya, kita jadikan tes sumatif berupa latihan soal ya secara tertulis ya. Di situ juga ada penilaiannya ya terkait dengan hasil skor penilaian anak. Selanjutnya di dalam modul ajar ini ada pengayaan dan remedial. Ini sebenarnya di K13 kita tidak asing lagi ya ibu-ibu sekalian. Kalau saya di sekolah saya tidak asing, namun tidak dituangkan di dalam satu lembar ini gitu loh. Jadi ada di buku admin guru itu ada jadwal pengayaan dan remedial. Biasanya terpisah kita. Murid-murid siapa aja kan begitu. Ya. Tapi ternyata ini nanti dibuat selengkap-lengkapnya sehingga mudah-mudahan ini jadi peta. Kita bagi kepala sekolah ya bisa baca semuanya satu lembar atau satu bundel ini semuanya lengkap. Iya. Nah, ini juga nanti menjadi ke guru itu semacam hal yang baru ya. Salah satunya adalah pengayaan. Kadang kita lebih cenderung ke remedial, Bu. Remedial. Kita fokus pada anak-anak yang low saja. Kenapa dia tidak seperti temannya yang hasilnya di atas rata-rata kelas dan sebagainya. Kita lebih fokus ke remedial. Alhamdulillah kita diberikan contoh yang ada pengayaan. Jadi anak-anak yang memang di atas rata-rata itu sebenarnya bisa kita beri tugas juga, kita berikan PR, tidak hanya PR atau tugas tambahan itu ke yang low ya, yang high itu bisa ya, agar dia bisa berkembang tingkat pemahamannya yang lebih baik. Bahkan kalau di sini contohnya adalah membuat display ya. Jadi dia sudah mendapat predikat adalah siswa yang cepat pemahamannya, cepat penerimaannya, juga diberikan tugas untuk membuat karya yang kemudian dia dihargai oleh karya itu, bukan hanya sekadar pintar dalam tanda kutip ya, tapi ada karya sehingga dia merasa dihargai, apalagi dipajang ya di display sekolah, bangga ya. Tidak mesti harus mendapatkan piala ya, mereka justru memberikan suatu karya.
Selanjutnya di modul ajar ini ada refleksi peserta didik dan guru. Ini juga sepertinya sudah ada ya secara lisan ya ketika dalam pembelajaran itu kita laksanakan. Namun tetap di dalam satu modul ajar ini di kurikulum sekolah penggerak ini kita harus memuat. Mungkin ini contoh yang kelompok 2 sampaikan ini tatarannya hanya ideal aja. Mungkin lebih banyak variasinya nanti ketika guru-guru dalam melaksanakan refleksif ini malah justru banyak ya, selain kata-kata misalnya materi apa yang kamu pelajari hari ini, kayaknya standar sekali ya. Mungkin yang lebih menantang refleksi itu adalah misalnya nih, kalau saya misalnya nih setelah kamu dapat materi ini, kamu mau bikin apa? Coba tunjukkan besok ya, misalnya Ibu pengen lihat deh kamu memahami materi ini, kamu mau bikin apa? Entah dia mau membuat lagu secara parodi tentang teknologi alat transportasi, atau membuat puisi, atau membuat pantun ya, Masya Allah ya, seperti itu ya. Sehingga refleksi itu tidak hanya sekedar kalian sudah paham gitu kan. Nah, selanjutnya lampiran. Lampiran di modul ajar kami hanya menyertakan tes sumatif ya, berupa contoh-contoh soal yang terkait dengan pembelajaran di atas tadi. Lanjut, bahan bacaan guru dan peserta didik. Insya Allah karena teknologi kita sudah canggih ya, Mbah Google itu adalah bagian dari kehidupan kita. Bahan bacaan ini lebih eksplor ya. Ini yang kami tampilkan ini bahan dari Mbah Google. Mungkin nanti teman-teman guru-guru kita ya lebih eksplor lagi, entah itu ada di e-book dan bahkan ada buku teksnya nanti di kurikulum di sekolah penggerak ini, lebih memicu mereka untuk membuat bahan bacaan yang lebih variatif. Glosarium itu hal yang baru juga. Kami lebih menekankan kepada kata-kata baru atau kata-kata asing ya, di mana dalam penyampaian materi itu ada kata-kata asing atau kata-kata baru bagi anak kita itu disampaikan. Nah, ini yang baru juga di kurikulum di sekolah penggerak. Sama daftar pustaka tadi dengan kelompok 1 ya, kita eksplornya ke buku teks, kemudian juga baca-bacaan yang di internet, bisa kita konsumsi, bisa kita jadikan referensi ya. Mungkin itu Ibu Hamdah. Iya. Paparan dari kelompok 2, mudah-mudahan bisa dipahami, terlalu panjang, padahal merasa ingin singkat saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Alhamdulillah. Wah, kalau seperti ini berarti pemahaman Bapak Ibu tentang modul ajar ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Artinya kita dalam membuat modul ajar ini yang paling terpenting itu adalah ketika modul ajar ini terlihat semuanya itu berorientasi kepada siswa. Terlihat kita mengakomodir semua kebutuhan siswa sesuai dengan tingkat fase, karakteristiknya. Jadi itulah yang dinamakan dengan merdeka belajar. Jadi betul apa yang dikatakan Bu Esti tadi, bahwa kita sekarang ada remedial dan pengayaan. Ya, guru-guru kita yang terdahulu itu lebih fokus pada remedial, sedangkan anak-anak yang high itu tidak mendapat tambahan lainnya. Nah, dengan adanya program sekolah penggerak ini, di modul ajar ini kita menuliskan untuk pengayaan dan
remedialnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dari 2 contoh tadi kita lihat sudah luar biasa. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar dari 2 contoh tadi, semuanya luar biasa. Semuanya benar Bapak Ibu, semua yang salah itu adalah yang tidak membuat itu yang salah. Jadi, apa namanya, kalau kita berkreasi memang ya pada saat ini karena kita ada beberapa hal baru di dalam sekolah penggerak ini, mungkin ada beberapa hal yang, eee, agak sulit kita kita apa namanya, kita aplikasikan. Memang untuk pertama-tama sesuatu hal yang baru itu memang terasa sulit, tapi insya Allah nanti ke depannya perlahan-lahan kita bisa berjalan dengan, apa namanya, sudah beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang sekarang, dicanangkan oleh, Mas Menteri kita tentang Merdeka Belajar, tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang selama ini kita, fokusnya pada Tuturi Handayani saja. Nah, kalau dulu ditanya, siapa sih Ki Hajar Dewantara? Pasti kita terbayang Tutwuri Handayani yang terbayang. Sedangkan 2 konsep lainnya itu, tidak begitu kita pahami. Nah, di dalam sekolah penggerak ini kita betul-betul memahami filosofis Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah dijadikan sebagai sebuah taman siswa, kemudian juga pendidikan kita ini adalah pendidikan yang memerdekakan, yang berorientasi kepada siswa. Kemudian ketika kita membuat modul ajar, itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah kita. Misal di sekolah Bapak Ibu misalnya ada nggak punya laptop misalnya atau nggak punya LCD proyektor, tentu pasti ada lagi hal-hal lain yang bisa kita kemas. Contohnya untuk alat transportasi sendiri tidak ada gambar, tidak ada apa namanya LCD proyektor, tidak ada laptop, tidak ada. Kita ajak keluar anak-anak, kita minta anak-anak menyebutkan nama-nama kendaraan yang mereka lihat. Kan bisa itu seperti itu ya. Jadi anak-anak, oh ini kendaraannya ini, oh ini kendaraannya ini. Nah, jadi kita diskusikan kendaraan ini awalnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kan beda-beda yang dilihat. Jadi bisa saling tukar-menukar informasi dengan kawan-kawan lainnya. Jadi banyak hal yang bisa kita ciptakan, yang bisa kita kreasikan untuk modul ajar ini. Jadi kita tidak terpaku, misalnya, oh memang sekolah itu ada LCD-nya, ada laptopnya, memang mudah. Tapi kami gimana nih, sekolah kami tidak ada apa-apanya, bahkan sekolah kami ini hanya separuh saja yang dindingnya. Dindingnya itu ada dindingnya, separuhnya lagi nggak ada dindingnya. Banyak Bapak Ibu yang bisa kita explore dari sekitar kita. Bapak Ibu, ada tanggapan lain untuk dua apa namanya, 2 hasil diskusi kita hari ini yang sangat luar biasa tadi? Silakan Bapak Ibu. Tidak ada ya? Rupanya Bapak Ibu sudah begitu memahami tentang cara membuat modul. Jadi nanti kita sama-sama kembali, kalau misalnya ada kesulitan, ayo sama-sama kita pecahkan, sama-sama kita diskusikan. Oh ini pertanyaan pemantiknya seperti apa yang bagusnya? Nah kita sama-sama diskusikan. Misalnya betul tadi kata Bu Olis, kalau kita mau ke bulan, naik apa ya? Atau kalau kamu mau ke bulan, kamu harus naik apa? Nah, itu bisa. Oh, ternyata misalnya ada yang jawab, "Saya pakai sayap, Bu, jadi Superman," misalnya. Tidak salah. Siapa tahu suatu saat nanti ada sebuah teknologi yang menciptakan, sayap bagi manusia, tidak ada yang salah itu, jawaban dari anak-anak, seperti itu. Siapa tahu, teknologi ke depannya entah berapa tahun kemudian itu ada, seseorang yang menciptakan sayap bagi manusia sehingga manusia bisa terbang sendiri tanpa tanpa bantuan, tanpa ada di suatu ruangan begitu. Bapak Ibu, untuk modul ajar ini
Saya rasa sudah begitu kita pahami. Mudah-mudahan kita nanti pada saat prakteknya nanti kita tidak mengalami kesulitan-kesulitan yang berarti. Kalaupun nantinya ada, ayo kita diskusikan sama-sama, kita rembuk sama-sama, kita cari solusi pemecahannya seperti apa bersama-sama. Karena ini memang kita ini pertama kita menjadi sekolah penggerak, kemudian juga kita menjadi role model bagi sekolah-sekolah lainnya, luar biasa kita nantinya. Jadi kita harapkan sama-sama Bapak Ibu tetap semangat, tetap sehat, tetap menjaga stamina, menjaga kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas, bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita di dalam kelas kita masing-masing. Bapak Ibu, ada yang mau memberikan ice breaking-nya untuk kesempatan siang hari ini, Bu Olis, Bu Esti? Boleh Iya. deh saya. Iya, silahkan Bu Esti. Nanti habis itu Bu Esti. Iya, habis ini kelompok 2. Jadi satu-satu. Mungkin memberi contoh. Iya. Ya, memberi contoh dulu ya. Aku hebat. Anda hebat. Saya hebat. Semua hebat. Hebat. Gitu. Oh, Sama-sama iya. mungkin ya. Sama-sama, ya, ya. Nah, pokoknya Anda dulu hebat, saya hebat, semua hebat. Apa tadi? Semua hebat terakhirnya. Bisa. Iya. Tepuk hebat. Anda hebat. Saya hebat. Semua hebat. Hebat. Iya. Iya. Oke. Iya. Bu Esti gimana? Sinyal, nggih. Kembali Sinyalnya. di recording, nggih. Kita kembali recording. Tepuk juga pagi 1, siang 2, malam 3. 1, 2. Oke, Oh, ayo. Pagi mulai. 1 tepuk. 2 tepuknya 2 kali. Ya, pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam, malam, siang, pagi, 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 pagi. Kalian hebat. Hebat. Luar Hebat. biasa. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Bapak Ibu sehat, semuanya kita semua sehat. Apa yang kita kerjakan bisa bernilai ibadah. Nah, Bapak Ibu, karena waktunya sudah mencukupi, sudah cukup, kita cukupkan sampai di sini pertemuan IHT kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dan terima kasih atas segala perhatian Bapak-bapak Ibu. Ayo tetap semangat, bergerak kita semuanya. Sekolah penggerak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.